Salam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Dan hari ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk kita beribadah hari ini untuk memperingati kenaikan Tuhan. Dan biarlah waktu yang singkat ini kita boleh pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu
lagi katakan sama-sama, tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu, besaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan kan diri-Mu mengatasi, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan, kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kau bukan hanya mati, Kau bukan hanya hidup, tetapi Engkau bangkit naik ke surga bagi kami Tuhan. Terima kasih hari ini kami boleh memperingati hari kebangkitan-Mu ya Tuhan, kenaikan ke surga. Tuhan terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau, dan biarlah nama-Mu saja yang kami muliakan, kami tinggikan di dalam nama Yesus. Amin. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Dialah Allah yang telah mati, yang telah bangkit dan naik ke surga. Dan Dia yang menyediakan tempat bagi kita semuanya. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhan, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembahku. Akulah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu
Mari kita bersyukur kepada Allah yang hidup. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah, agunglah, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, dan mulia. Masuklah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, kekal agung. Agunglah, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, kekal teguh dan agung. Dan mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, kekal teguh Rajaku. Haleluya. Dia adalah Allah yang mulia. Dia Raja yang agung. Dan biarlah kita hari ini terus memuliakan Tuhan yang ajaib dan mulia. Oh Yesus Tuhan, oh kami sembah Engkau Tuhan. Mulia, sembah Raja, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya, dipuji, disembah, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah,
sama-sama mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Oh, bagimu Yesus, puji hormat dan kuasa. Datang untuk senap umatnya, dipuji, disembah, dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja, dipuji, disembah, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh, oh, mulia, sembah Raja mulia. Di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami semua. Kami percaya Tuhan Engkau terus mengasihi kami, Engkau terus memberkati kami. Dan saat ini kami naikkan syukur lewat ibadah kami saat ini ya Tuhan. Kami juga akan mengingat kenaikan Engkau ke surga. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati firman-Mu yang sebentar kami dengar, dan biarlah semuanya Tuhan akan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa untuk pengurapan-Mu, terima kasih untuk kehadiran-Mu dimanapun kami berada. Segala hormat bagi Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom. Biarlah saat ini kita menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, dan apa yang kita dengar hari ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga.
satu peristiwa yang sangat luar biasa. Andai kata kita ada di situ saat itu, kita akan tercengang-cengang gitu melihat Yesus naik ke surga di depan mata kita. Dan itu peristiwa yang sangat luar biasa tentunya. Dan peristiwa ini sama pentingnya dengan Natal di mana Yesus lahir, ya, dengan Paskah di mana Yesus mati dan bangkit. Semua rangkaian dari kehidupan Kristus ini adalah sama pentingnya gitu. Ya, namun kenyataannya bahwa hari peringatan kenaikan Yesus ke surga ini banyak kali dilupakan gitu. Apalagi pada hari-hari ini di mana sekolah juga tutup ya, karena anak-anak belajar di rumah, perusahaan-perusahaan juga tutup, sehingga kadang-kadang kita lupa bahwa hari ini adalah hari besar. Banyak orang berpikir bahwa Natal itu lebih penting daripada kenaikan Yesus. Tetapi sesungguhnya peristiwa yang besar ini di mana Yesus naik ke surga ini adalah sangat pentingnya. Apa artinya Yesus lahir ke dunia ini? Apa artinya Yesus mati dan bangkit kalau dia tidak naik ke surga? Terus sebabnya mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai ayat 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya, ini peristiwa yang terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu, di mana Yesus naik ke surga. Ya, mungkin seringkali kita sudah mengingatnya dan kita tahu ceritanya. Namun sore hari ini saya ingin berfokus kepada apa yang dikatakan dua orang malaikat yang berdiri di dekat mereka, yang mengatakan begini, penggalannya adalah, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Peringatan kenaikan Yesus ke surga ini hendaknya membuat kita mengingat ya bahwa dia akan datang kembali. Dia akan datang untuk kedua kalinya untuk mengambil kita, membawa kita ke tempat di mana dia berada, dan di sana kita akan diam bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Nah, berbicara tentang kedatangan Yesus Kristus, ada banyak tafsiran yang kita bisa temukan gitu ya, yang berbeda-beda gitu, yang berbeda-beda. Salah satunya begini, ada yang mengatakan nanti kalau Tuhan Yesus mau datang, Tuhan Antikris akan datang. Nah, sebelum Antikris datang, kita akan diangkat. Lalu yang tertinggal inilah yang akan mengalami Antikris. Tapi ada yang menafsirkan enggak, semua akan mengalami Antikris itu. Lalu yang mana yang benar gitu? Karena dua-duanya punya dasar gitu. Nah, itu sebabnya maka kita tidak perlu pusing dengan tafsiran-tafsiran yang berbeda-beda ini. Ya, kita tidak perlu bingung yang mana yang benar. Ya, dua-duanya terima aja. Mungkin ada 3, ada 4, terima aja sebagai pengetahuan. Dan jangan tuh dipegang sebagai kebenaran. Karena namanya tafsiran itu kan bisa benar, bisa salah gitu. Namanya menafsir gitu.
Ya, kita tidak usah pusing. Kenapa? Karena Tuhan tidak suruh kita menafsirkan tentang kedatangannya. Tuhan tidak suruh kita cari tahu gimana sih ceritanya. Enggak pernah. Apa yang Tuhan anjurkan adalah perhatikan tanda-tandanya. Ya, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Itu yang perlu diperhatikan. Dan Yesus sudah berikan itu. Tanda-tandanya seperti ini. Dan berjaga-jaga. Itu yang diperintahkan Yesus. Jadi kita tidak usah pusing. Yang mana yang benar. Yang penting adalah mari kita perhatikan tanda-tanda kedatangan Yesus Kristus ini. Ada banyak tanda yang sudah nyata. Gitu. Tandanya sudah nyata, di mana ada penyesatan akan terjadi di dalam gereja, bukan di luar. Kok di luar kita tidak pusing gitu. Tapi kalau saat terjadi gereja, ini yang berbahaya. Ada banyak pengajaran yang bermacam-macam, bahkan ada pendeta-pendeta yang punya banyak pengikut, tapi melenceng. Bisa terjadi itu. Jangan berpikir begini. Oh, kalau pengikutnya banyak berarti diberkati Tuhan, berarti pengajaran pasti benar. Oh, tidak, belum tentu. Akan ada kejahatan yang merajalela. Ya, mengerikan gitu. Ya, kalau dulu orang anak kecil gitu diculik, itu nunggu orang tuanya lengah. Tapi sekarang enggak, dirampas. Ya, bayi digendong ibunya bisa dirampas. Ini akan merupakan kejahatan yang makin merajalela seperti Yesus katakan. Ya, bahwa kejahatan akan merajalela, kedurhakaan makin menjadi-jadi. Lalu kasih orang menjadi tawar. Ya, kalau dulu orang dirampok, ya diambil aja. Sekarang dibunuh dulu, baru diambil bendanya. Baru tadi di satu grup yang saya ikut di sana, cerita bahwa saudaranya naik mobil sendirian, dibunuh, mobilnya diambil. Nah, ini yang terjadi. Itu merupakan satu bukti bahwa Yesus segera akan datang. Oh, itu yang ngeri-ngeri. Lalu tanda-tanda yang enak gitu. Apa? Orang makan minum, kata kembali ke zaman Nuh, kembali ke zaman Lot, di mana orang makan minum, kawin mengawinkan. Dan inilah zamannya. Ya, orang makan minum tidak seperti zaman dulu. Kalau dulu orang makan minum ya untuk kesehatan, ya jaga kesehatan. Sekarang kan tidak. Orang makan minum hanya untuk memuaskan keinginannya. Bahkan banyak ya orang-orang makan minum hanya untuk status saja. Ya, difoto, diupload untuk mendapatkan jempol. Itulah kejadiannya hari-hari ini. Kalau orang makan minum, dari dulu orang makan minum. Tetapi yang dimaksud oleh Yesus pasti makan minum yang tidak seperti biasanya. Belum lagi akan banyak tanda-tanda antikris datang. Kita melihat itu semua. Belum lagi ada Tuhan mengatakan Injil itu akan diberitakan ke seluruh muka bumi. Akan terjadi kebangunan rohani besar-besaran. Dan itu akan melanda seluruh bumi. Itu tandanya bahwa Tuhan Yesus segera akan datang. Tuhan tidak pernah menyuruh kita menafsirkan, tapi perhatikan itu semua. Dan yang penting adalah berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah diberitahu jamnya, menitnya, jam berapa. Enggak pernah. Itu sebabnya Tuhan selalu mengatakan berjaga-jagalah kamu. Berjaga-jagalah kamu. Karena kedatangan Tuhan itu akan terjadi pada saat yang kita tidak duga. Bahkan dikatakan, Yesus mengatakan bahwa dia akan datang seperti pencuri pada tengah malam. Nggak ngasih tahu dulu. Ya, tidak memberitahu dulu. Tetapi dia akan datang dengan tiba-tiba. Nah, itu sebabnya kenapa kita harus bersiap sedia. Berjaga-jaga.
berjaga-jaga. Artinya kita jangan lengah. Ya, jangan terbuai dengan keadaan dunia ini. Memang dunia ini keadaannya makin sulit. Secara keamanan, secara ekonomi juga sulit. Tetapi di satu pihak, dunia ini menawarkan keindahan-keindahan, kemudahan-kemudahan yang membuat kita akan menjadi lupa gitu. Terbuai oleh keadaan. Terbuai oleh kesibukan-kesibukan. Ya, karena tuntutan ekonomi yang begitu berat, orang menjadi sibuk. Sampai lupa bahwa sebentar Yesus datang. Dan di tengah-tengah kesibukan itu, tiba-tiba Tuhan datang. Itu bisa terjadi kalau kita tidak memperhatikan apa yang Yesus katakan. Bersiap sedialah, berjaga-jagalah kamu. Jangan lengah gitu. Kita boleh sibuk, tetapi mari kita perhatikan bahwa kesibukan kita itu tidak boleh menyita saat-saat di mana kita mempersiapkan diri kita untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saya mau baca sebuah ayat dari Lukas 21 ayat 36 mengatakan begini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Itu peringatan yang penting yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Bersiap sedia dan berdoa. Apa berdoa ini? Berdoa ini bukan hanya sekedar saya bangun tidur mengucapkan doa, akan ada doa Bapa kami, atau kita berdoa mau makan. Tapi berdoa di sini adalah lebih kepada pengertian bagaimana kita memelihara persekutuan pribadi kita dengan Dia. Persekutuan pribadi dari hati ke hati dengan Yesus Kristus. Dan inilah yang tentunya menyukakan hati Tuhan. Ya, karena Tuhan itu rindu satu persekutuan. Dan maukah kita menjalin persekutuan dengan Tuhan ini? Maukah kita memperhatikan, membawa diri kita untuk melekatkan diri kita kepada Tuhan dalam persekutuan yang erat. Dan di dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan itulah kita akan mendapat kekuatan baru. Seperti ayat tadi yang dikatakan, berdoalah supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi ini. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi dengan doa kita akan mengalami apa yang namanya kekuatan baru. Karena kita melekat atau kita tersambung dengan sumber kekuatan yang maha dahsyat itu. Lihatlah bagaimana keadaan dunia ini. Yang sangat menakutkan, gitu, sangat mengerikan. Belum lagi kita mendengar, bahkan hari-hari ini kita sedang dihantui ketakutan dengan yang namanya virus corona. Itu bisa melemahkan kita kalau kita tidak banyak memelihara persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi mari kita berdoa. Ya, jangan hanya berdoa, bangun tidur berdoa, tapi tambahi lagi jam-jam doa kita. Dan pelihara persekutuan hati kita dengan Tuhan sepanjang hari. Kan berdoa itu tidak harus masuk dalam kamar lalu berlutut. Itu ada saat-saat tertentu di mana kita memang perlu menyendiri dengan Tuhan. Tetapi berdoa itu bisa dilakukan dimanapun kita ada. Pada waktu kita dalam kendaraan atau waktu kita lagi bekerja. Mari pelihara persekutuan dengan Tuhan. Dan itu akan menguatkan hati kita menghadapi apapun dalam dunia ini. Ketakutan-ketakutan kita akan sirna ketika kita datang menghadap Tuhan. Ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan akan menguatkan kita. Dan yang ketiga, dalam bersiap sedia ini adalah
dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Begini bunyinya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Yang ketiga yang kita perlu perhatikan saat menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu adalah hidup tak bercacat. Artinya hidup dalam kekudusan. Kita sebagai mempelai Yesus Kristus yang sedang menantikan kedatangan mempelai laki-laki itu, kita diharapkan menjaga kekudusan hidup kita. Hidup kekudusan ini bukan hanya saya tidak berdosa. Bukan hanya itu. Tapi kekudusan rohani, yaitu bagaimana kita menyembah Tuhan atau menyembah yang lain. Kekudusan rohani inilah yang lebih penting dari yang lain gitu. Ya, karena hidup kita ini ada di tengah-tengah banyak tawaran gitu. Ada banyak pengharapan yang di luar Yesus. Kepada siapa kita berharap? Itu termasuk juga bagaimana iman kita itu tidak lagi terpecah dua. Iman kita tidak bercabang, hati kita tidak bercabang. Tapi kita fokus kepada Yesus Kristus yang mengasihi kita. Kita berharap kepadanya. Kita menyerahkan diri hanya kepada Yesus Kristus. Hidup yang tak bercacat itu tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita memelihara diri dari dosa. Tapi bagaimana hidup kita itu, iman kita hanya difokuskan kepada Yesus Kristus. Bagaimana cinta kita. Kepada siapa kita mencintai? Yesus atau masih yang lain-lain? Lalu Yesusnya nomor berapa? Nah, Yesus itu harusnya nomor 1. Disinilah kekudusan kita akan dinyatakan ketika kita menaruh Yesus pada posisi yang nomor 1 dalam hidup kita. Inilah kekudusan rohani kita yang banyak kali kita tidak menyadari. Kita hanya berpikir hidup kudus itu bagaimana saya tidak berbuat dosa, menghindari dari perzinahan, menghindari dari dosa-dosa yang lain. Tapi hidup kudus itu berbicara juga kehidupan rohani yang hanya menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Yang kita kasih, yang kita sembah, yang kita harapkan. Karena itulah yang menyukakan hati Tuhan. Itu sebabnya biarlah saat ini, saat kita mengingat kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, kita juga mau ingat bahwa Yesus akan datang lagi. Bahkan Yesus akan datang segera, seperti tanda-tanda yang sudah nyata itu. Kita tidak punya banyak waktu. Itu sebabnya maka haruslah kita memulai mempersiapkan diri kita agar ketika Yesus datang, entah kita diangkat atau tafsirannya tidak diangkat, terserah. Tapi ketika kita mempersiapkan diri kita, apapun yang terjadi,
Kita percaya kita akan luput. Kita akan diselamatkan. Kita akan bertemu dengan Yesus Kristus Tuhan kita yang akan membawa kita ke tempatnya dan berdiam dengan Dia sampai selama-lamanya. Berjagalah, karena kamu tidak tahu saatnya, tetapi pasti saat itu sudah semakin dekat. Amin. Baiklah, mari kita akan berdoa. Dan setelah kita berdoa, kita akan mengucapkan berkat bagi negeri ini. Dan kita akan melanjutkan dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa atau firman Tuhan yang kita dengar. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah ini mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau akan datang kembali, bahkan segera akan datang kembali. Tuhan, beri hati kami peka, beri hati kami jeli untuk melihat tanda-tanda yang telah nyata ini ya Tuhan. Dan gugahlah hati kami ya Roh Kudus, untuk kami mempersiapkan diri kami, menjadikan Engkau ya Tuhan sebagai Tuhan satu-satunya dalam hidup ini. Tolonglah kami ya Roh Kudus, supaya kami sungguh-sungguh hidup seperti apa yang Engkau mau. Biarlah firman-Mu yang kami dengar Tuhan, mengubah hidup kami. Firman-Mu membekali kami. Firman-Mu mendorong kami untuk kami lebih-lebih sungguh lagi mempersiapkan diri kami, menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih, berkati yang telah mendengar firman-Mu dan menyimpannya dalam hati, lalu melakukannya dalam hidupnya. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Mari kita akan mengucapkan berkat atas negeri ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat dan perlindungan Tuhan diberikan pada para pemimpin bangsa dan diberikan pada tim medis. Pertolongan dan penghiburan Tuhan nyata atas para pasien dan keluarganya. Penjagaan Tuhan terjadi atas seluruh rakyat dan umat Tuhan di Indonesia. Berkat turun atas Indonesia. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sekali lagi menyerahkan diri kami kepadamu. Biarlah berkat-Mu turun atas kami semua, ya Tuhan, kekuatan baru Engkau berikan kepada kami. Bapak, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengalami sakit. Tuhan, tolong mereka, jamah mereka Tuhan. Tolong mereka yang dalam kekurangan, dalam pergumulan rumah tangga. Beri kekuatan kepada mereka, berikan kemenangan kepada mereka ya Bapak. Kami berdoa untuk seluruh keluarga kami, anak-anak kami, berkatilah mereka. Tuhan, mereka belajar di rumah, Tuhan lindungi mereka, tolong mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk negeri kami. Kami percayakan seluruh negeri ini kepadamu, Bapak Presiden kami, para pemimpin kami yang lain Tuhan. Engkau tolong ya Tuhan supaya mereka diberi hikmat untuk mengatur negeri ini dengan baik. Tuhan tolong ya Tuhan semua yang membantu Presiden. Oh Tuhan, bekerjalah di antara mereka. Berikan kekuatan dan hikmat-Mu. Kami berdoa untuk petugas keamanan, aparat keamanan. Tuhan sertai mereka, lindungi mereka. Kami berdoa Tuhan untuk tim medis yang sedang menangani kasus virus corona ini. Tuhan tolong melindungi mereka,
Berkati mereka ya Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa untuk seluruh bangsa kami. Berkatilah ya Tuhan bangsa ini Tuhan. Biar anugerah-Mu turun atas bangsa ini. Keselamatan dari Engkau melimpah atas negeri kami ya Tuhan. Terima kasih gereja-gereja-Mu dimanapun mereka ada. Tuhan berkati, Tuhan pakai gereja-Mu untuk menjadi terang bagi dunia yang penuh kegelapan ini. Terima kasih Bapak, segala hormat bagi Engkau. Kami buka hati kami Bapak, untuk Engkau limpahi dengan damai sejahtera dan berkat-Mu. Segala hormat bagi Engkau, kami persembahkan doa dan ibadah kami kepadamu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, turunlah atasmu semua berkat dari Bapa itu, melimpah atas hidupmu, atas keluargamu, atas kehidupan ekonomimu, dan damai sejahtera dari Yesus Kristus mengawali hati dan pikiranmu. Allah Roh Kudus akan menyertai engkau, membentuk engkau, dan menjadikan engkau alat dalam tangan kemuliaannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.